Negosiasi yang akan berlangsung di Islamabad, Pakistan esok hari akan menjadi peristiwa penting dan juga babak baru dalam agresi Amerika Serikat dan Zionis Israel terhadap Iran. Kita akan langsung membahasnya dengan pengamat hubungan internasional, ada Mbak Dina Praptorahaja. Mbak Dina, selamat sore. Selamat sore, Mas Alka. Ya, Mbak Dina, apakah Anda optimis pertemuan yang digelar esok hari akan mencapai kesepakatan, mengingat nih baru beberapa jam saja kesepakatan gencatan senjata, Iran sudah menutup kembali Selat Hormuz karena Israel yang terus membombardir Libanon? Menurut saya belum akan sampai ke kesepakatan apapun dan kalau melihat timingnya berarti Pakistan sangat percaya diri ya, mencoba menawarkan saja walaupun barang yang didiskusikan sebenarnya masih jauh dari matang berarti. Awalnya kita berpikir bahwa, atau setidaknya saya ya berpikir bahwa ketika Pakistan mengambil inisiatif ini, setidaknya dia dapat jaminan dari Amerika Serikat bahwa memang eh, apa yang diajukan oleh Islamabad sebagai bahan negosiasi itu disepakati dulu. Tapi ternyata tidak ada kalimat yang bisa dipegang dari pihak Amerika Serikat, berarti eh, apapun yang akan terjadi nanti di lapangan terhadap Israel atau yang dilakukan oleh Israel terhadap Lebanon, terhadap Iran, itu tetap saja menjadi urusan yang sama sekali nggak ada yang bisa dipegang. Karena gini, kalau kita bicara negosiasi, pada dasarnya harus ada hal-hal yang sudah fix dianggap disepakati sebagai dasar awal gitu ya untuk move on, maju ke sesuatu yang lebih dalam gitu, lebih bisa mendapatkan kompromi yang lebih lagi gitu. Berarti ini titik awalnya aja belum dapet. Pakistan sangat percaya diri dan ternyata belum ada jaminan dari Amerika Serikat. Amerika Serikat juga nggak bisa mengendalikan Israel dan JD Vance sebagai negosiator kemarin kan sempat dinarasikan bahwa harusnya beruntung ada JD Vance karena JD Vance dinarasikan lebih moderat dibandingkan Trump. Kenyataannya statement dia sama sekali tidak menunjukkan dia independen dari Trump. Artinya menurut saya masih jauh ya dari kemungkinan negosiasi, malah makin kelihatan buntu ini. Aha, baik, Mbak Dina, artinya apakah JD Vance yang mewakili tim Amerika ini bukan orang yang tepat untuk maju ke meja perundingan? Satu, bukan orang yang tepat. Yang kedua, saya khawatirnya lagi sebenarnya siapapun yang maju, itu tetap ada, kalau bahasa Inggrisnya itu someone breathing on your neck gitu ya. Nafas di leher kamu dan bilang dengan sangat tidak sabar bahwa harus jadi sesuai Amerika mau. Karena itu juga statement yang disampaikan oleh JD Vance ya, bahwa kita punya agenda dan lain-lain, tapi Presiden Trump selalu bilang kita harus cepat, harus cepat. Dan Presiden Trump sangat tidak sabaran, sangat impatient. Ini kan menunjukkan bahwa agenda dari pertemuan ini pun sangat dikendalikan oleh Trump meskipun yang maju orang yang lain. Terus poin yang kedua, menurut saya Amerika Serikat ini belum terlalu niat untuk mendengar suara dari kawasan Timur Tengah. Karena yang dikirim itu adalah orang-orang yang sebenarnya sangat minim pengetahuan di lapangan dan mau mengerti suasana Iran, belum pernah ada hubungan dekat juga dengan Iran, sehingga misalnya kita lihat JD Vance, kemudian Steve Witkoff, Jared Kushner, ini orang-orang yang dipakai biasanya untuk urusan general ya, Timur Tengah secara umum, Amerika Serikat negosiasi dengan Timur Tengah, dan biasanya urusannya ekonomi, bisnis. Sementara ini kan bukan urusan bisnis, ini kan sudah masalah yang eksistensial, ada masalah kerusakan infrastruktur di lapangan, kemudian juga masalah eksistensinya Iran, program nuklir, nggak ada adjustment gitu, siapa yang dikirim untuk melakukan negosiasi. Saya kira sangat berat ya untuk mengangkat tim Amerika Serikat bisa membangun kepercayaan dan diterima oleh pihak Iran. Mbak Dina, selain apa yang Anda utarakan tadi, beberapa hal, sejarah juga mencatat bahwa gencatan senjata yang ada di Timur Tengah ini seringkali hanya semacam waktu untuk menyusun ulang kekuatan masing-masing dan mengukur kekuatan masing-masing, semacam itu. Betul sekali, gencatan senjata itu jangan dipandang sekedar sesuatu yang ujungnya pasti perdamaian. Gencatan senjata seringkali digunakan sebagai bagian dari strategi militer untuk mengisi ulang amunisi.
yang kita saksikan sekarang itu bahkan lebih basic lagi daripada mengisi amunisi ya. Menurut saya hanya sekedar narasi untuk menurunkan harga minyak bahkan. Jadi tidak ada niat sebenarnya dari pihak-pihak yang menyerang ini untuk menghentikan serangannya, sehingga dasar untuk duduk bersama itu betul-betul masih jauh dari harapan. Mbak, dari agenda dan poin utama pembicaraan yang akan digelar besok rencananya di Islamabad, ada beberapa hal terkait dengan negosiasi pengayaan nuklir Iran, terus penutupan Selat Hormuz, dan juga pencabutan sanksi ekonomi. Dari 3 poin ini, mana yang lebih alot kemungkinannya untuk mencapai kesepakatan? Yang paling alot tentu program nuklir. Oke. Yang kedua juga alot Selat Hormuz. Kalau saya lihat itu Selat Hormuz, Semuanya alot. nuklir, kemudian penarikan pasukan militer Amerika Serikat dari kawasan, itu adalah hal-hal yang di pihak Iran itu eksistensial, nggak bisa dinego. Sementara dari pihak Amerika Serikat, jelas nggak mungkin dia menurunkan lagi tawarannya kan, karena di kampanye dia selama ini adalah untuk program nuklir Iran harus hilang, harus hapus, Selat Hormuz dibuka dalam arti tidak ada lagi pembayaran kepada pihak Iran, siapapun yang lewat termasuk sekutunya Amerika Serikat, dan Amerika Serikat sendiri bisa lewat gratis, dan militer Amerika Serikat pangkalannya tetap dibuka seperti biasa, dibangun ulang. Ini kan artinya memang nggak ketemu ya. Dan satu hal yang berubah sejak perang ini berlangsung, Iran punya kepercayaan diri yang lebih untuk menutup Selat Hormuz, menetapkan harga, dan dia sudah menetapkan siapa mitranya untuk menegakkan kemauannya dia itu, termasuk juga untuk soal program nuklir, termasuk untuk penggunaan mata uang yang dipakai untuk perlintasan di Selat Hormuz, pakai mata uang China ya. Kemudian juga untuk berhadapan dengan Amerika Serikat, dia juga sudah relatif mengintimidasi ya negara-negara Teluk gitu. Jadi menurut saya kalau 3 titik itu sebenarnya bukan titik yang paling mudah untuk dinegosiasikan. Yang paling mungkin sebenarnya adalah bicara soal pencabutan sanksi ya. Sanksi itu menurut saya satu hal yang bisa dipecah-pecah. Sanksi yang diinginkan oleh Iran adalah pencabutan sanksi total. Sementara kalau kita lihat mekanisme pasar ya sebenarnya sanksi yang total itu hampir mustahil karena dalam situasi seperti sekarang minyak, energi adalah hal yang sangat esensial dan itu tidak ditentukan, nggak bisa diikat oleh Amerika Serikat anyway gitu. Jadi menurut saya itu hal yang bisa dinegosiasikan, bentuk kerjasama yang kemudian diminta dari Iran apa untuk energi, Amerika menawarkan apa, mungkin hal itu yang harusnya dinegosiasikan. Tapi hal-hal yang lain menurut saya berat, untuk perang permanen hilang juga menurut saya selama Israel masih dipegang oleh garis kanan, jalur negosiasi itu berat, dan kita udah pernah saksikan Israel pernah sampai di titik kesepakatan aja dipimpin oleh partai buruh ya, zamannya Yitzhak Rabin. Yitzhak Rabin ditembak mati. Iya, ya. Iran di Selat Hormuz saat ini menuntut kontrol penuh atas navigasi di Selat Hormuz sebagai syarat permanen dalam poin-poin yang dibicarakan kemarin. Di sisi lain, Amerika juga ingin jaminan kebebasan navigasi internasional. Apakah Anda melihat ada jalan tengah terkait dengan Selat Hormuz ini? Dengan Amerika Serikat melakukan gempuran dan upaya untuk mengambil alih kekuatan Iran dari sisi program nuklir, itu kan ternyata bukan untuk diduduki Amerika kemudian diserahkan ke pihak ketiga untuk diawasi bersama-sama ya, mekanisme multilateral. Bukan. Tapi Amerika Serikat menghendaki program nuklir itu diambil alih oleh Amerika Serikat. Bisa dibayangkan titik inilah yang nggak mungkin menurut saya bisa diterima. Demikian pula dengan masalah Selat Hormuz. Selat Hormuz itu satu jalur yang memang wilayahnya itu wilayah teritorial Iran. Dan dengan gugurnya ya aturan-aturan internasional terkait penghormatan terhadap laut, kemudian penghormatan terhadap negara-negara yang memang berkontribusi pada keamanan di laut tersebut juga, itu kan akhirnya menjadi poin di mana
apa yang diminta oleh Amerika Serikat tentu akan sangat sulit dipenuhi karena trust-nya itu nggak ada, rasa percayanya itu gugur gitu. Iya. Mbak Dina, penarikan pasukan tempur Amerika di kawasan Timur Tengah, menurut Anda tadi juga jadi salah satu hal yang cukup mustahil untuk dilakukan. Namun jika ini disetujui, akan kita lihat bersama ada perubahan peta kekuatan di sana. Seperti apa analisa Anda? Peta kekuatan yang pasti adalah bahwa Iran sudah menunjukkan keunggulannya dan keunggulan itu tidak independen berdiri sendiri menurut saya. Iran dibantu secara ekonomi oleh China dan Iran dibantu oleh satelit dan juga kekuatan tempur di udara oleh Rusia. Jadi peta yang baru ini menunjukkan bahwa negara-negara Teluk ini yang selama ini selalu menggunakan payung keamanan dari Amerika Serikat harus berhadapan dengan dua aktor baru yang punya kaki lokal di Iran. Jadi ada Rusia, ada China, dan ada Iran yang menjadi pemain yang sangat kuat dan terbukti sangat sulit dikalahkan dan saat ini sudah menguasai titik-titik perlintasan yang sangat krusial ya untuk energi, untuk logistik dunia. Jadi menurut saya kalau bicara soal militer Amerika Serikat, China sendiri sudah punya persiapan ya di wilayah lain dia sudah menyiapkan pangkalan-pangkalan militer yang baru. Jadi negosiasinya pada akhirnya nggak mungkin hanya Amerika Serikat dengan Iran, tapi ada pemain ketiga dan keempat yang harus diperhitungkan untuk bisa bicara soal keamanan di Timur Tengah. Timur Tengah ini kompleks sekali sih memang, sejarahnya sangat panjang. Jadi Ya. antara negara-negara Teluk itu sebenarnya juga nggak kompak ya satu sama lain. Makanya kalau kita lihat kenapa Iran akhirnya bisa bisa punya kekuatan pengaruh gitu di Teluk, mereka Iran tidak digempur balik oleh negara-negara Teluk karena Saudi juga nggak satu pemikiran dengan Uni Emirat Arab, demikian pula tidak dengan Bahrain, tidak dengan Qatar. Kita pernah lihat mereka bahkan saling berseteru satu sama lain kan untuk memperebutkan pengaruh. Jadi situasi di Timur Tengah ini memang bukan cuma masalah duduk di tiga pihak itu aja, tapi ada banyak pihak lain yang juga Baik. punya kepentingan di sini. Baik, Mbak Dina, artinya ini banyak batu sandungan untuk mencapai kesepakatan damai dan kita tahu apalagi ada ketidakpercayaan yang mendalam di masing-masing negara ini. Lantas apa instrumen internasional yang paling memungkinkan untuk bisa mencapai kesepakatan di perundingan esok? Pertama sebenarnya adalah penghentian penggunaan cara militer untuk mendapatkan pengakuan ya atas kedaulatan masing-masing negara. Kedaulatan itu memang sesuatu yang sangat em, fundamental dan buat setiap negara pengakuan kedaulatan itu bisa berbeda-beda. Tapi untuk kasus Iran, pengakuan kedaulatan atas Iran itu adalah dengan tidak mengganggu dia, dengan niatnya tetap membangun ekosistem nuklir. Ini satu hal yang menurut saya ada pertanyaan fundamental dan belum pernah dibahas secara mendalam di tingkat internasional juga. Sebenarnya kekuatan nuklir itu kalau digunakan untuk cara-cara damai, gimana cara mengendalikannya yang efektif? IAEA ternyata selama ini juga punya loopholes ya, punya keterbatasan juga dalam mengawasi program-program nuklir. Itu satu ya. Karena kedaulatan kalau dikaitkan dengan nuklir dan Iran itu sangat-sangat ingin menggunakan nuklir untuk berbagai program kesehatan, program pendidikan mereka juga untuk kemungkinan besar dengan keadaan sekarang juga tetap dengan senjata, berarti itu satu hal yang tetap harus dicarikan jalan keluar di mekanisme internasional. Tapi yang kedua juga poin soal perbatasan, batas antar negara. Kita lihat apa yang terjadi dengan Libanon dan betapa Iran itu sangat peduli ya bahwa jangan sampai karena masalah Iran kemudian Libanon kehilangan kedaulatan dan mengalami banyak korban jiwa sipil gitu ya. Ini menunjukkan bahwa kalau mau ada solusi yang bermakna antar negara sebenarnya sudahlah di stop itu kegiatan melakukan serangan-serangan militer pada masyarakat sipil. Kalau memang ada masalah proksi, ini kan selalu masalahnya ada proksi-proksi yang katanya seperti Hezbollah, kemudian
Houthi yang aktor-aktor non negara, itu memang harus dibahas lagi di tingkat internasional bagaimana mekanismenya, yang pasti bukan dengan cara militer. Karena mereka punya militer pun, itu punya senjata pun, itu karena ketidakmampuan negara untuk mengendalikan wilayah-wilayah yang menjadi kekuasaannya. Peranglah yang menyebabkan makin banyak nih bermunculan kelompok-kelompok yang garis keras dan militan. Jadi Baik. itu kayak lingkaran setan gitu loh. Kalau kita terus menggempur dengan kekerasan, semakin bangkit juga kelompok-kelompok bersenjata di mana-mana. Baik. Apalagi Libanon Baik. ya, kelompok Baik. sektariannya itu juga banyak. Mhm. Hezbollahnya juga bukan hanya satu jenis. Jadi menurut saya Iya, dengan banyak itu faksi di sana juga ya. dihancurkan, Mhm. ya kita Iya. berasumsi bahwa Libanon jatuh kemudian beres masalahnya. Enggak juga, malah makin Baik. rumit. Baik, baik. Mbak Dina, terima kasih telah berbagi perspektif bersama kami di Metro hari ini. Dina Prapto Raharja, pengamat hubungan internasional. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.